Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Suyono MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum Universitas Lampung. Yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa yang tergabung dalam Magister Administrasi Pendidikan Universitas Lampung tahun 2020. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan nikmat sehat untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas kita, melaksanakan pembelajaran di Universitas Lampung dalam keadaan sehat walafiat. Kondisi pandemi yang melanda dunia secara umum dan Indonesia secara khusus hendaknya tidak menyurutkan kemauan kita untuk melaksanakan pembelajaran yang hari ini pada kesempatan ini kita laksanakan secara daring. Kami tetap menghimbau untuk kita semua untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak aman, dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun yang dilengkapi juga dengan menjauhi kerumunan. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah atas izin Allah kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. Baik, kami dari kelompok 6 pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan apa yang menjadi tugas kami pada mata kuliah pengembangan kurikulum dengan topik analisa laporan OECD bidang pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya, Sahroni SPD, untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Andina Wijayanti, David Anggrayana, Asti Retnosari, dan saya sendiri, Sahroni. Pada kesempatan ini, presentasi akan kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, OECD dan PISA yang akan disampaikan oleh Saudari Andina Wijayanti. Yang kedua, PISA di Indonesia akan disampaikan oleh Saudari Asti Retnosari. Yang ketiga, PISA di Balkan Barat yang akan saya sampaikan sendiri. Dan yang terakhir, PISA di Cina yang akan disampaikan oleh Saudara David Anggrayana. Baik, akan kita mulai presentasi pada kesempatan ini. Kepada Saudari Andina Wijayanti, kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Pada bagian ini, saya akan memaparkan tentang OECD dan PISA. OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, adalah sebuah organisasi internasional untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi dan merupakan organisasi multidisiplin yang bergerak dalam bidang perdagangan, industri, lingkungan, dan juga pendidikan. OECD dibentuk sejak tahun 1948 dengan 35 negara anggota terdiri atas negara maju dan berkembang. PISA, The Program for International Student Assessment, adalah program penilaian siswa internasional yang diselenggarakan oleh OECD yang bertujuan untuk mendorong negara anggota saling belajar satu sama lain mengenai sistem pendidikan sehingga mampu membangun sistem persekolahan yang lebih baik dan inklusif secara efektif. Pengukuran PISA dapat digunakan sebagai informasi dalam mempersiapkan sistem sekolah yang efektif, mempersiapkan siswa melanjutkan studi, dan memasuki lapangan kerja. Penilaian PISA meliputi literasi dasar, yaitu kemampuan membaca, kemampuan matematika, dan sains. Peserta ujian PISA adalah siswa berusia 15 tahun dari sekolah sampel yang dipilih secara acak, dan hasil penilaian PISA dilaporkan setiap 3 tahun sekali.
Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan memaparkan laporan PISA dari beberapa negara, yaitu negara Indonesia, negara Balkan Barat, dan Cina. Dan untuk selanjutnya, laporan PISA dari negara Indonesia akan disampaikan oleh rekan saya, Asti. Kepada saudara Asti, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Andina atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang laporan PISA di Indonesia. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, Indonesia itu berpartisipasi dalam PISA mulai tahun 2000. Untuk tahun 2000 itu Indonesia hanya berada pada peringkat 39 dari 41 negara. Nah, setelah 15 tahun menjadi anggota PISA, berpartisipasi dalam PISA, kejadian yang sama itu terus berulang. Capaian Indonesia itu masih berada pada level bawah dibandingkan dengan negara partisipan lainnya. Hal ini terlihat dari capaian Indonesia pada tahun 2015 yang hanya berada pada peringkat 64 dari 69 negara partisipan. Meskipun demikian, berdasarkan hasil PISA tahun 2015 itu menunjukkan kenaikan pencapaian pendidikan Indonesia itu signifikan. Peningkatan terbesar terlihat pada kompetensi sains. Dari 382 poin pada tahun 2012 itu menjadi 403 poin pada tahun 2015. Nah, dalam kompetensi matematika meningkat dari 375 poin menjadi 386 pada tahun 2015. Nah, untuk kompetensi membaca nih yang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, karena dia dari 396 pada tahun 2012 itu hanya menjadi 397 pada tahun 2015. Itu kan berarti hanya meningkat 1 poin ya. Selanjutnya, pada PISA 2018, Indonesia berpartisipasi pada pengukuran literasi membaca, matematika, dan sains. Nah, berdasarkan hasil PISA 2018 yang dirilis oleh OECD ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam membaca itu meraih skor rata-rata 371 dengan rata-rata skor OECD yaitu 487. Kemudian untuk skor rata-rata matematika itu mencapai 379 dengan skor rata-rata OECD 487. Selanjutnya untuk sains, skor rata-rata siswa Indonesia mencapai 389 dengan skor rata-rata OECD 489. Deretan angka merah yang dihasilkan Indonesia ini menimbulkan tekanan publik yang semakin tinggi. Pada tingkat nasional, publik menilai bahwa pemerintah Indonesia belum berhasil dalam memberikan sistem pendidikan yang tepat. Untuk itu, Indonesia merasa perlu mengubah kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsa dengan asumsi bahwa meningkatkan kualitas pendidikan akan sama dengan meningkatkan skor PISA. Dengan demikian, Indonesia akan memperoleh manfaat atas peningkatan kualitas sumber daya manusia secara nasional dan perolehan citra positif di lingkungan internasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya mengenai laporan PISA di negara bagian Balkan Barat akan disampaikan oleh Saudara Sahroni. Kepada Saudara Sahroni saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Asti Retnosari yang telah menyampaikan materi PISA di Indonesia. Selanjutnya, materi PISA di Balkan Barat akan saya sampaikan sendiri. Wilayah Balkan Barat didefinisikan oleh Uni Eropa sebagai Albania, Bosnia dan Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Republik Makedonia Utara, dan Serbia. Sedang mengalami masa transisi ekonomi yang cepat. Meskipun mencapai kemajuan yang cukup besar, namun kawasan ini berjuang untuk mencapai tingkat pembangunan yang sama seperti banyak tetangganya.
dengan produk domestik bruto per kapita yang lebih rendah dan tingkat pengangguran kaum muda lebih tinggi daripada kebanyakan negara Eropa Tengah dan Timur, populasi yang berpengetahuan dan terampil merupakan komponen yang sangat diperlukan untuk ekonomi yang dinamis dan masyarakat yang inklusif dan kohesif yang ingin dibangun oleh Balkan Barat, yang menjadikan reformasi pendidikan sebagai pilar utama dari upaya pembangunan daerah. Untuk itu, memahami hasil pembelajaran dan membandingkan sistem pendidikan mereka, Balkan Barat terus berpartisipasi dalam program penilaian siswa internasional atau sering kita sebut sebagai PISA, OECD, dan melakukannya secara bersamaan untuk pertama kalinya pada tahun 2018. Laporan PISA 2018, siswa dari Balkan Barat mendapatkan skor rata-rata 402 poin dalam membaca, 414 poin dalam matematika, dan 408 poin dalam sains. Selanjutnya, PISA 2018 mengungkapkan bahwa hasil keseluruhan dari kawasan ini meningkat. Semua sistem yang berpartisipasi dalam PISA sebelum 2015 meningkatkan kinerja mereka pada tahun 2018. Sementara juga menguji sebagian besar siswa berusia 15 tahun yang menunjukkan bahwa peningkatan dan perluasan pendidikan tidak saling eksklusif. Namun demikian, kinerja di Balkan Barat, skor rata-rata dalam membaca 402, umumnya lebih rendah dari negara-negara di Eropa Tengah dan Timur. CEEC 476. Menurut OECD, CEEC terdiri dari Albania, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, Republik Slovakia, dan Slovenia. Uni Eropa 481 dan OECD sendiri mendapatkan skor 487. Pencapaian di wilayah tersebut juga bervariasi, dengan Kosovo mendapatkan skor 353 dalam membaca dan Serbia mendapatkan skor 440. Sayangnya, hasil PISA 2018 menunjukkan bahwa hasil pembelajaran di wilayah tersebut sangat tidak adil. Anak laki-laki tampil lebih buruk daripada anak perempuan dengan tingkat yang melebihi rata-rata internasional. Ciri unik lain dari sistem pendidikan Balkan Barat adalah tingkat dan distribusi sumber daya sekolah dibandingkan dengan tolak ukur internasional. Belanja pendidikan di daerah ini tergolong rendah, terutama jika mempertimbangkan investasi infrastruktur yang signifikan yang dibutuhkan banyak sekolah. Selain itu, pembelanjaan tidak adil. Sekolah dengan penerimaan siswa yang lebih beruntung secara sosial ekonomi cenderung lebih menikmati sumber daya yang lebih besar daripada sekolah dengan penerimaan siswa yang lebih kurang beruntung, yang dapat berkontribusi pada hasil pembelajaran yang tidak adil. Sistem Balkan Barat dapat mempertimbangkan beberapa strategi untuk mengatasi masalah ini, seperti menetapkan kebijakan sumber redistributif dan memperkuat evaluasi sekolah untuk meningkatkan dan mengidentifikasi kebutuhan sekolah dengan lebih baik. Terakhir, sistem Balkan Barat, seperti banyak sistem di seluruh dunia, menghadapi masalah yang terkait dengan perubahan demografis, seperti penurunan angka kelahiran dan peningkatan urbanisasi. Masalah ini termasuk sekolah terlalu padat di daerah perkotaan dan menyusutnya sekolah di daerah pedesaan yang terkadang memiliki lebih banyak staf daripada siswa. Situasi ini menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dalam beberapa kasus yang memperburuk kekhawatiran yang ada tentang sumber daya yang tidak memadai.
dan tidak adil. Merasionalisasi jaringan sekolah dapat membantu mengkonsolidasikan sumber daya di tempat yang paling membutuhkannya. Meskipun pembuat kebijakan harus berhati-hati untuk memastikan bahwa semua siswa masih memiliki akses ke layanan pendidikan yang sesuai. Demikian materi PISA di Balkan Barat. Untuk materi yang keempat, kami serahkan kepada Saudara David Anggrayana. Silakan, Saudara David. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan PISA di Cina. Cina memiliki populasi anak usia sekolah terbesar di dunia. Sistem pendidikannya menyediakan layanan pendidikan kepada lebih dari 270 siswa dan lebih dari 16 juta partisipasi guru. Cina dibagi menjadi 4 wilayah yang berpartisipasi dalam penilaian PISA, yaitu Beijing, Shanghai, Jiangsu, dan Zhejiang. Laporan hasil PISA 2018 di skor rata-rata di Cina yaitu skor nilai rata-rata dalam membaca 555 poin, skor nilai rata-rata dalam matematika 591 poin, skor nilai rata-rata dalam sains 590 poin. Dari hasil pemaparan PISA 2018 menjelaskan bahwa hasil 4 wilayah di Republik Rakyat Cina yang berpartisipasi dalam penilaian PISA yaitu Beijing, Shanghai, Jiangsu, dan Zhejiang meningkat pesat dalam kemahiran membaca, matematika, dan sains, jauh lebih tinggi dari rata-rata pada PISA 2015. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Saya persilakan. Terima kasih Saudara David Anggrayana yang telah memaparkan materi PISA di Cina. Demikian presentasi dari kelompok kami kepada Dr. Suyono MSI dan rekan-rekan mahasiswa untuk dapat menanggapi apa yang telah kami paparkan. Materi kami ini jauh dari sempurna dan masih banyak memiliki kekurangan yang sekiranya membutuhkan kritik dan saran yang membangun. Dipersilahkan kepada rekan mahasiswa untuk dapat menanggapinya melalui forum Fiklas. Saya sendiri, Sahroni SPD, Andina Wijayanti, David Anggrayana, dan Astir Nosari memohon maaf apabila ada kekurangan dalam kami menyampaikan presentasi. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.